Oke, kita masuk ke materi kedua, itu bicara tentang logika, masih di logika, tapi berfokus kepada ekivalensi, kuantor, negasi, dan penarikan kesimpulan. Eh, Masih ingat ya, harusnya di pertemuan pertama kita ngapain aja? Terakhir kita ngapain aja? Ayo, mengenal apa? Mengenal? Ayo, mana nih suaranya? Jangan, kalau online ini jangan diam-diam ya. Eh, Ronggo, meskipun Stephen nggak ikut minggu lalu, mungkin mudah-mudahan udah mengikuti ya. Arya, gimana Arya? Minggu lalu belajar apa Arya? Arya, belajar apa? Iya, Suaranya Bu. gimana nih? Belajar apa minggu lalu? Masih ingat? Gimana, Bu? Minggu lalu belajar apa kita? Belajar logika, Bu. Apa itu? Tentang apa? Kan ini logika juga nih hari ini. Nah, oh iya. Apa? Kemarin itu belajar yang kayak Peki itu, Bu. Atau dandan. Oke, oke. Belajar tentang hubungan dari dua pernyataan ya, pernyataan majemuk dengan adanya kata penghubung konjungsi gitu ya, Iya, Bu. disjunksi, implifikasi, dan pernyataan jika dan jika ya, bi-implikasi gitu ya, yang masih ingat. Nah, sekarang kita akan belajar pernyataan yang pertama tentang logika itu mengenai ekivalensi. Nah, apa itu ekivalensi? Itu adalah kesetaraan logis. Bagaimana caranya kita membuat suatu pernyataan itu artinya sama dengan pernyataan yang lain. Yang gitu ya. Misalkan kita punya di sini pernyataan P, maka jika dan hanya jika Q itu bernilai benar jika P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Gitu ya. Oke, sebentar. Maaf, iklan sebentar tadi. Kemudian kita punya pernyataan P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika salah satu P dan Q gitu ya, atau negasi P dan Q itu bernilai benar. Kenapa kok bilang kayak gitu? Kenapa kok pernyataan pertama sama pernyataan kedua maksud maknanya sama? Karena kalau P kan ini ya bahasan ini. P dan Q keduanya benar. Berarti ini ya tulisannya. Bahasa lainnya adalah P dan Q. Benar? Kalau bilang kita katakan keduanya salah, itu artinya apa? Keduanya salah berarti negasi P dan negasi Q itu juga bernilai benar. Ya, jadi makna dari yang di atas tadi, tulis ya, P dan Q keduanya benar itu artinya yang ini. Ya, yang kedua adalah keduanya salah, itu berarti negasi P-nya jadi benar. Kalau P dan Q-nya salah, maka negasi P-nya jadi benar dan negasi Q-nya jadi benar. Kebayang? Nah, Kebayang nggak kebayang. kira-kira? Nah, kehadiran nilai atau di sini, ya di sini kalau kita tulis ini dan ini kan gitu ya, benar dan atau salah, dan salah atau benar akan bernilai benar. Yang itu kita lihat bahwa tabel kebenarannya menjadi sama. Jadi P jika dan hanya jika Q itu akan setara dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Kayak gitu. Nah, pernyataan selanjutnya gimana? Kalau P maka Q, dia akan setara dengan apa? Kan gitu kan pertanyaan selanjutnya. Kita punya nih
P jika dan hanya jika Q itu setara dengan pernyataan yang ini. Yang ini yang setara ya, bentuknya yang ini. Maka kalau misalkan bentuk P maka Q, dia akan setara dengan apa? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ada beberapa pernyataan ekivalen yang udah dikasih nama sesuai dengan sifat-sifatnya di sini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ekivalen dengan 5 sifat di situ. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih dibuat sifat ekivalennya seperti itu? Ya nggak? Kok bisa? Ada yang bisa jawab? Oke, sifat pertama. Oke, ada 9 ya. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa dia ekivalen? Untuk sifat yang pertama. Ini sifat pertama. Kecilan ya ini ya, kurang tebal. Ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua, sifat yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa kok sifat pertama ini ekivalen? Bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Seperti halnya yang tadi ya, jika dan hanya jika. Siapa yang bisa menjelaskan? Kita punya sifat jika dan hanya jika, itu hanya akan bernilai salah ketika apa? Jika, Berbeda. sorry, P maka Q, implikasi ya, hanya akan bernilai salah ketika apa? Ketika P-nya benar dan Q-nya salah, kan gitu ya. P maka Q itu hanya akan salah saat apa? Saat P benar dan Q-nya salah. Betul? Nah, betul. Nah, kalau negasi Q, maka negasi P itu hanya akan bernilai salah ketika apa? Negasi Ketika benar. P-nya benar. Kalau P benar berarti negasi P jadi salah. Ya enggak? Dan Q-nya benar. Q-nya salah dan negasi Q-nya jadi Benar. benar. Ya kan? Maka dia akan sama. Kenapa? Karena dua-duanya hanya akan bernilai salah ketika P-nya benar dan Q-nya salah. Gitu ya? Ya, ini akan salah ketika tadi kita tulis ketika P-nya benar dan Q-nya salah. Artinya negasi P, oh kita tulisannya P kecil dan Q kecil ya. Oke. P-nya benar dan Q-nya salah. Maka kalau kita tulis negasi P, berarti dia jadi salah dan negasi Q dia jadi benar. Jadi posisi ini Sama. setara dengan benar maka salah gitu kan? Yang itu kan sama dengan salah. Ya enggak? Kebayang maksudnya? Kebayang. Kebayang ya, harus kebayang. Kalau nggak kebayang, tolong tanya lagi. Jadi kenapa kok hadir ekivalensi ini kita akan melirik posisi-posisi di mana kehadiran tabel kebenarannya itu bersifat yang berbeda, satu bagian. Kalau misalkan jika maka berarti yang membuat dia salah hanyalah pernyataan yang jika benar maka salah, kan gitu. Itu yang harus disidik. Apakah dia akan juga akan berlaku di pernyataan yang ekivalennya. Gitu. Itu disebut kontrapositif ya. Sifat di sini sifat kontrapositif. Jadi seperti dikontrakan tapi dia berlawanan berlawanan tanda gitu ya. Dikasih negasi dan diputar kayak gitu. Positif. Kemudian banyak sifat-sifat di bawah ini pernyataan-pernyataan ekivalen dengan sifat-sifat yang ada ya. Buktinya di sini komutatif untuk sifat dan itu berlaku kebalikan.
Tapi untuk pernyataan implikasi itu tidak berlaku komutatif ya. Makanya disebut namanya kontrapositif. Kemudian sifat negasi De Morgan itu adalah sifat negasi yang seolah-olah itu bisa dimasukkan negasi dari P dan Q, negasinya masuk ke P, dannya diganti menjadi atau, ya, dannya diganti jadi atau, dan Q-nya diganti jadi negasi Q. Begitu juga dengan atau, negasi dari atau diganti menjadi dan. Di sini ya, negasi dari atau diganti jadi dan. Ini disebut dengan sifat De Morgan. Ini akan membantu kita untuk melihat sifat-sifat ekivalensi yang lain. Terus apalagi sifat distributif. Sifat distributif seolah-olah posisi P dan yang dikurung itu akan berlaku untuk kedua-duanya. Yang ini berlaku untuk Q atau ke R. Jadi si ataunya akan terpisah. Gitu ya. Kemudian begitu juga dengan sifat dan juga bisa berlaku demikian. Sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Posisi dari P dan dalam kurung Q dan R itu bisa diputar menjadi P dan Q-nya di depan. Jadi kurungnya ini berganti menjadi kurung di depan. Begitu. Itu sifat asosiatif. Sampai di sini? Cukup jelas? Jelas, Bu. Ya? Jelas, Bu. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke mana dia? Halaman berikutnya. Mana ini? Nah, ada latihan 1. Gunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan pernyataan ekivalen berikut. Ini sifat tadi ya, sifat ekivalen tadi ya. Ada beberapa yang menggunakan sifat ekivalen yang tadi. Silahkan dicoba ini nomor 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4 yang di bawah, 1, 2, 3, 4, 5 yang di atas. Pilih satu soal dari 5 ini dan pilih satu soal untuk yang bagian part kedua ya. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Kita akan lihat nanti jawaban-jawaban kalian dan kita akan bahas bersama-sama. Boleh? Saya kasih waktu mungkin sekitar 5 menit ya. Cukup kerjakan 1 dari part 1 bagian yang atas dan 1 bagian dari yang bawah. Oke? Cukup jelas instruksinya? Ya, coba latihan 1 dulu 5 menit dari sekarang. On. Ya, tadi beberapa hal yang sebenarnya ini sudah pasti bisa kita klaim benar karena dia adalah sifat apa tadi? Sifat yang persis dengan sifat distributif gitu ya. Ya enggak? Sifat distributif. Kemudian kita bisa lihat yang perlu dicurigai adalah posisi P dan Q dan R, maka negasi P dan negasi Q dan negasi R. Nah ini, kira-kira ekivalen apa tidak? Kemudian negasi P jika dan hanya jika Q. Nah, kita cuma punya tadi sifat, kalau kita punya P jika dan hanya jika Q, itu ekivalen dengan P maka Q, apalagi? Atau dan. Ingat? P maka Q, dan Q maka P, gitu ya? Permisi, Bu. Itu share screen-nya nggak gerak, Bu. Oh, nggak kelihatan? Oh, ya Allah. Maaf, sorry. Oke, tadi. Oke, ini ya. Bentuk yang 1 dan 2 itu persis mirip dengan sifat distributif. Ya. Kemudian sifat yang keempat, kita ini sudah, nomor 5. Nomor 5 yang ini kita lihat. P jika hanya jika Q itu sama dengan P maka Q dan Q maka P. Masih ingat?
di proses mulutnya, maka negasi P, ini posisi negasi P, jika dan hanya jika Ki itu di sini ditulis sebagai negasi P jika dan hanya jika Ki itu sama aja dengan negasi P maka Ki dan Ki maka negasi P, kan gitu ya. Kalau bahasa lain kita bisa tulis bentukan ini itu menjadi negasi Ki maka P. Ya, karena sifat apa tadi? Sifat kontrapositif ya. Negasi P maka Ki dapat ditulis sebagai negasi Ki maka P. Ya, negasi Ki maka P yang ini. Dan Ki maka negasi P dapat ditulis sebagai P maka negasi Ki. Gitu ya. Secara menggunakan sifat kontrapositif tadi, kita bisa melihat sifat nomor 5 ini qualified, ekivalen. Kemudian P dan Ki dan R itu setara dengan negasi P dan negasi Ki dan negasi R. Kenapa begini? Kira-kira. Kalau kita pengen melihat maknanya ya, dinegasikan semua tapi masih tetap dalam koridor dan. Sifat dan itu hanya akan bernilai benar ketika dua-duanya benar ya. Atau di sini tiga-tiganya harus bernilai benar. Setuju? Maka dia akan ekivalen dengan kalau semuanya bisa benar untuk. Nah, gimana nih menyatakan ini? Apakah ini bernilai ekivalen? Enggak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Itu. Enggak ya? Jadi harusnya ini kalau negasi P berarti salah dan salah dan salah. Kalau di kiri benar, harusnya di kanan juga harus benar. Gitu ya? Berarti dia ekivalen apa enggak? Nomor 4 tidak. Tidak. Sudah dicoba? Tadi sudah nyoba. Tidak ya? Kita tulis misalkan P, Q, R. Di sini ada benar. Benar-benar. Benar-benar. Ya, benar salah. Sorry, benar-benar. Kita benar dulu deh semua. Benar-benar salah-salah. Terus benar salah. Benar Benar salah. salah. Kan gitu ya? P dan Q Dan Ki dan dan R. R itu hanya akan benar ketika semuanya benar. Ya. Tapi kalau negasi P, negasi Q, dan negasi R, negasi R, itu kan pasti ini salah-salah-salah ya. Salah-salah. Dia akan jadi salah. Bagaimana mungkin dia akan ekivalen. Gitu ya. Dari yang awal bagian yang pertama aja tuh udah nggak sama. Gitu ya. Oke, untuk yang nomor 3, P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Jadi kalau ada hanya akan bernilai salah, P maka Q hanya akan bernilai salah ketika ini benar, ini salah gitu ya. Dia akan jadi salah. Kita lihat kalau P-nya benar, maka negasi P jadi salah. Q-nya juga salah. Karena pernyataan atau hanya akan bernilai salah ketika kedua pernyataannya bernilai salah. Kan ya? Karena kalau atau salah satu aja benar, itu udah bisa dibilang benar. Tapi kalau kedua-duanya salah, itu pasti juga salah. Jadi yang lainnya pasti pernyataannya jadi benar gitu ya. Kalau kita ngebayangin tabel kebenaran. Oke? Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah bisa. Oke, nomor bagian 2. Apakah pernyataan berikut ekivalen? Nomor 1 ekivalen apa enggak? Ekivalen. Kenapa? Soalnya tabel kebenarannya sama. Iya, tabel kebenaran. Atau kita kalau mau masukkan ke sini, negasi dengan negasi jadi P, negasi dengan atau jadi dan negasi dengan negasi jadi Q gitu kan? Ya, nomor 2, benar apa salah? Nomor 2 benar apa salah? Ini P maka Q dapat ditulis sebagai negasi P atau Q. Gitu ya? Atau R, kan gitu.
Ini negasi ini milik semua. Negasi ke P dan jadi atau, negasi ke negasi ki jadi ki. Dan jadi atau, negasi kali negasi R jadi R. Makanya dia memenuhi ekuivalen. Gitu ya? Kebayang? Perlu dituliskan? Halo, halo? Tuliskan, Bu. Bayang. Dituliskan? Oke, kita tulis lagi. Kita melihat dari yang di atas sebelumnya kan ada tuh bentuk-bentuk pernyataan yang ekuivalen ya. Si P maka Q atau R itu dapat ditulis sebagai negasi P atau Q atau R. Dari mana dapatnya? Dari yang ini. Ya. Maka kalau kita lihat negasi dari si P dan negasi Q dan negasi R, kita bisa tulis dia menjadi negasi dari P dan negasi Q gitu ya. Negasi ke dan berarti jadi atau, negasi dengan negasi R jadinya R. Kebayang? Maka kita bisa tulis negasi ini ke P jadinya negasi P, dannya jadi atau, negasi kali negasi Q jadi Q. Atau R. Dan ini bentuknya sama ya dengan yang ini. Sama nggak? Sama. Berarti dia ekuivalen. Lebih jauhnya kalian bisa gunakan tabel kebenaran. Kemudian di nomor 3, ekuivalen atau tidak? 3 ekuivalen apa tidak? Siapa yang sudah coba nomor 3? Nomor 3 ekuivalen apa tidak? Ayo, siapa yang jawab ekuivalen? Siapa yang jawab tidak? Boleh tunjukkan dirinya. Nomor 4 itu pasti ekuivalen. Kenapa? Ekuivalen atau tidak nomor 4? Ekuivalen. Kenapa ekuivalen? Asosiatif. Asosiatif. Asosiatif itu hanya berlaku kalau tandanya sama. Di sini dan atau begitu. Jadi harus hati-hati kalau tandanya bukan yang sama itu belum tentu bisa ekuivalen. Ya. Nih, coba lihat asosiatif. Itu berlaku kalau dia dan atau. Ya? Ya, kebayang? Insya Allah kebayang, Bu. Oke, nomor 3 dan 4. Ayo coba dulu. Biar kita bisa lanjut diskusi ke Nomor hal yang lain. 4 bawah tadi nyoba tidak ekuivalen. Tidak ekuivalen ya ternyata ya. Kenapa? Di bagian mana yang tidak ekuivalen? Nah, mana sih? Kita coba misalkan P-nya benar, tapi Q dan R-nya salah. Misalkan ini benar salah. Kan kalau dan jadi salah ya. P atau benar atau salah. Jadinya benar ya. Kalau yang di sini kalau benar, ini benar, sorry, masih salah juga. Kalau kita tulis di sini benar salahnya diganti. Salah benar. Ini salah juga ya. Coba dicoba. Oh, ini jadinya salah. Ini benar. Ini jadi benar, tapi kalau ini salah atau benar jadi benar, tapi ini benar. Nah, ini kan nggak sama ya? Coba, salah atau benar. Jadinya kan benar yang ini ya.
Ini maksudnya yang si P-nya yang benar, Q-nya yang jadi benar, R-nya yang benar gitu ya. Saya tuliskan di bawahnya. P salah, salah atau benar. Karena Q dan R-nya bernilai benar. Maka yang pernyataan ini jadi benar. Sementara kalau salah atau benar, dia jadi benar. Benar dan benar, ini jadi benar juga ya. Oke. Ada nggak yang bikin dia salah? Pernyataan apa yang bikin dia tidak sama? Nomor 3 boleh dicoba juga. Hapus di sini mungkin. Ya, backsound-nya ini. Hari ini. Kita lihat nomor 3. Negasi P dan P maka Q. Kita punya negasi P dan P maka Q apa? Negasi P atau Q? Negasi P atau Q? Kalau kita punya negasi dari Q maka P itu sama dengan negasi dari Q maka P, negasi Q atau P. Gitu ya. Lihat yang ini. Lihat yang bagian kuning. Itu sama dengan Q dan negasi P. Negasi P dan negasi P atau Q. Sama nggak kira-kira bentukannya? Atau kalau kalian ragu, tinggal buat apa tadi? Tinggal buat tabel kebenaran. Di bagian mana yang dia tidak benar? Kalau memang keduanya tidak benar. Ini P, ini Q, benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Terus kita hitung di sini P maka Q, negasi P. Langsung aja ya kita tulis negasi P dan P maka Q. Atau mau ditulis P maka Q dulu? Boleh, supaya nggak bingung. P maka Q itu hanya akan bernilai salah ketika benar maka salah. Selebihnya jadi benar, gitu ya. Negasi P dan P maka Q itu bernilai apa di sini? Bernilai benar ketika semuanya benar. Ketika semuanya benar, negasi P-nya kan posisinya dibalik ya. Maka kita punya apa di sini? Negasi P berarti salah Salah. dan benar. Jadi salah, salah dan salah juga salah, benar dan benar jadi benar dan benar. Kan gitu ya? Ya. Kalau kita lihat posisi negasi dari Q maka P. Q maka P, kita tulis mungkin di kiri ya. Karena tempatnya sempit. Q maka P itu jadi apa? Q maka P. Yang jadi masalah kan cuma yang ini ya. Q maka P, benar maka salah gitu ya, yang bagian ini. Dia jadi salah. Kalau dinegasikan berarti salah-salah, benar salah. Yang beda yang mana? Yang bagian yang ini. Ketika si P-nya salah, ini kan jadi benar. Benar dan P-nya salah, maka Q-nya adalah salah, gitu kan? Berarti benar maka benar. Sementara kalau di sini adalah negasi dari Q-nya adalah tadi salah, maka P-nya salah kan? Yang ini benar dan salah. Benar dan benar artinya benar, tapi yang di kanan, yang ini yang benar. Kalian masih ngikutin kira-kira? Sementara kalau negasi dari salah maka salah itu harusnya, ini ya, harusnya salah kayak gitu. Kebayang maksudnya? Negasinya maksudnya ya, negasinya. Jadi bagian ini yang beda. Bagian yang bawah.
Oke, bagian yang mana nih? Yang ini. Yang ini ya. Kan ini belum negasinya ya. Ini belum negasinya. Nah, kalau kita kasih negasi di sini, dia akan jadi salah-salah, benar, salah. Yang ini yang beda. Kebayang nggak maksudnya ya? Ada yang bingung? Bingung sampai di sini? Cukup jelas atau bingung? Tidak, awal tidak. Atau masih mengaur kemana-mana ini? Halo? Ya, Bu. Ada yang bingung Iya, atau mau didetailkan lagi? Oke, kita kalau misalkan bingung, kita kasih kertas kosong ya di sini ya. Catatan kosong. Oke. Tadi ya, bagaimana cara mengargumentasikan ini tuh tidak benar ya? Berarti ini salah, dan ini salah tadi ya. Nomor 3, bagian 2, nomor 3. Tunjukkan bahwa, tadi apa pernyataannya? Negasi P dan P maka Q, negasi P dan P maka Q itu tidak ekivalen dengan P dan P maka Q, negasi dari Q maka P. Negasi dari Q maka P. Nah, ini ya, hal yang tidak sesuai dengan tabel kebenaran, yang tidak sesuai dengan tabel kebenaran, itu kapan? Ketika di sini P-nya itu adalah salah dan Q-nya, mana nih? P-nya salah dan Q-nya salah. Benar nggak tadi? Q maka P itu salah, dia jadi benar. Q maka P jadi benar. Oke. Itu hanya ketika P dan Q itu salah. P-nya salah dan Q-nya adalah salah. Oke, kita tulis sebagai S ya di sini ya. Maka kita punya negasi P dan P maka Q itu kan artinya apa? Artinya negasi P apa? Negasi P Betul. apa? Negasi Negasi P itu berarti benar ya? benar. Benar dan P maka Q jadi Salah maka salah. jadi benar juga. Ya, jadi benar. Jadi dia benar kan? Benar dan benar. Ya, benar. Sementara kalau negasi dari Q maka P ini adalah negasi dari Q-nya adalah salah, maka salah jadi Benar. benar. Negasi benar apa? Salah. Salah. Jadi nggak sama kan? Kebayang maksudnya? Kebayang. Nah, itu yang membuat dia tidak bersama, dia tidak setara. Jadi cukup kita berikan contoh di tabel kebenaran bahwa tabel kebenarannya itu tidak sama dengan satu bagian yang nggak samanya di mana. Kan yang data sama semua ya. Ya, yang di bagian yang keempat ini doang yang nggak sama. Berarti di bagian yang mana? Yang P-nya salah dan Q-nya salah. Ini. Oke? Termasuk kalau di bagian 4, di bagian mananya nih yang nggak setara itu atau yang nggak ekivalen? Coba PQR yang mana yang membuat dia justru tidak ekivalen kayak gitu. Kalau memang dia tidak ekivalen. QR-nya salah, benar. P-nya benar. Iya, Ibu. Berarti benar atau salah dan salah. Salah dan salah adalah salah, berarti ini jadi benar gitu ya. Kalau yang ini benar atau salah dan salah. Gitu kan? Dia jadi apa? Atau jadi salah dan benar dan salah jadinya salah.
Makanya dia nggak sama, gitu ya? Ya, Oke, good. Jadi kita harus punya argumentasi di bagian mana nih yang nggak beda, yang nggak sama kayak gitu. Jadi kalau kita cuma jawab dengan tabel kebenaran tapi tidak memberikan keterangan, itu kan artinya tidak menjawab pertanyaan ya. Bagian mana nih yang nggak sama? Nah, itu juga harus dinarasikan. Seperti halnya ini. Ini tuh menyatakan makna dari tabel kebenaran yang kita bulatin ini, yang hijau ini, kayak gitu. Oke, cukup jelas? Jelas ya? Kita lanjut. Oke. Di bahasan selanjutnya adalah kita bicara tentang kuantor. Kuantor ini ada kuantor eksistensi, namanya juga eksis ya, berarti keberadaan. Notasinya diberikan dengan tulisan kebalik. Ini kan sebenarnya notasi Romawi ya. Notasi Yunani atau notasi Romawi ya, mungkin saya juga kurang pasti bisa memberikan kejelasan, tapi yang jelas ini notasi yang dipakai dari zaman dahulu ya, Aristoteles dan kawan-kawannya. Maknanya apa? Itu artinya ada, eksis ya, bahasanya beberapa atau paling sedikit satu, atau bisa ditulis sebagai terdapat. Ada kuantor universal, notasinya menggunakan A terbalik. Maknanya adalah semua atau untuk setiap. Dan negasi dari kuantor eksistensial, yang tadi negasi dari terdapat, itu adalah setiap. Dan berlaku pernyataan sebaliknya. Jadi pernyataannya juga dibalik. Oke, supaya lebih jelas kita berikan contoh. Nomor 1, kira-kira negasinya apa? Oh, kita tulis dulu lah ya, tulisannya kayak gimana. Terdapat mahasiswa TRKB angkatan 2023 yang mendapatkan nilai A. Berarti kita pakai tanda ini, kan gitu ya. Negasinya apa kalau nomor 1? Negasinya apa? mahasiswa Terdapat berarti semua. Semua mahasiswa TRKB. angkatan 2000 ya ini angkatan 2023 apa? Dapatkan nilai. Tidak mendapatkan nilai A. Gitu ya? Iya sih semua. Atau bahasa lainnya mendapatkan nilai yang tidak A, boleh, atau tidak mendapatkan nilai A. Ini adalah negasinya. Nomor 2, setiap bilangan bulat yang bukan gasal merupakan bilangan genap. Negasinya apa? Negasinya adalah terdapat apa? Dapat bilangan. Dapat bilangan bulat yang bukan gasal. Kok bukan gasal lagi? Yang Gasal. Oh ya, ya benar-benar. Ini masih subjeknya ya. Yang bukan gasal, Bukan merupakan bilangan genap. iya. Bukan genap. Gitu ya. Nomor 3. Nomor 3 negasinya apa? Terdapat N, Dapat setiap N. 2N, tidak Bilangan. genap. Gitu ya? Setuju ya? Setuju? Nomor 4 negasinya apa? Setiap. Setiap himpunan bagian X Bagian X. dari N tidak mempunyai 4 anggota. Gitu ya? Jadi cukup yang tadi kalimatnya yang predikatnya yang tidak gitu ya. Subjeknya jangan sampai diubah. Jadi istilah di sini bilangan bulat,
Yang bukan gasal itu adalah subjeknya nggak diubah, tapi yang menjadi predikatnya apa? Dia adalah bilangan genap. Berarti dia bukan bilangan genap. Pernyataan sebaliknya. Sampai di sini cukup jelas? Bisa dipahami? Gimana nih? Oh, kayaknya ada yang keluar nih. Tinggal 26, tadi 27. Kita lanjut. Halo? Butuh ini dulu, break dulu apa gimana? Sudah mengantuk? Nah, ini tadi mungkin sedikit lagi ya sebelum kita masuk ke penarikan kesimpulan atau ke latihan ya. Tadi kita punya sifat diberikan himpunan S, pernyataan berkuantor setiap X di S, PX bermakna benar. Itu artinya jika PX benar untuk setiap X elemen dari S. Ini kan maknanya bisa diganti posisinya ya. Untuk setiapnya bisa dipindahkan posisinya. Ya, untuk setiap itu bisa diganti posisinya di awal, ya, di awal untuk PX bermakna benar. Jika PX benar, bisa juga ditulis sebagai PX benar untuk setiap X elemen S. Gitu ya. Artinya jika terdapat setidaknya satu nilai X yang mengakibatkan PS salah, maka pernyataan untuk setiap itu menjadi salah. Jadi kalau kita pengen membuat pernyataan itu salah, kalau ada kuantor untuk setiap, cukup berikan satu nilai yang tidak memenuhi. Jadi kan satu nilai X yang mengakibatkan PX itu salah. Itu sudah cukup untuk memenuhi bahwa pernyataan itu salah. Dia bilang semua, berarti kalau satu nggak memenuhi, harusnya itu jadi salah. Kayak gitu. Sementara kalau pernyataan itu terdapat, bahasa lainnya di sini untuk suatu ya, ini maknanya sama. Artinya kita harus membuktikan bahwa tidak ada makna tidak ada, ini kan sulit ya, tidak ada nilai X yang mengakibatkan PX itu salah. Artinya kita harus membuktikan untuk sembarang X itu salah, kayak gitu. Karena pernyataannya terdapat. Kalau ingin membuktikan dia salah, oh ada orang yang mendaftar CPNS misalnya. Berarti pernyataan itu harus dibuktikan kalau dia salah, berarti semua orang tidak mendaftar CPNS. Nah, gitu. Tentukan nilai kebenaran sekaligus alasan. Pernyataan berikut. Nah, nilai kebenarannya. Semua atlet Indonesia yang mengikuti Olimpiade Paris mendapatkan medali. Semua atlet. Berarti kalau pengen membuktikan ini salah, kita pilih satu atlet Indonesia, kita buktikan dia tidak mendapatkan medali. Itu sudah mematahkan pernyataan ini. Ya nggak? Setuju? Setuju. Nah, jadi kalau pernyataan semua itu bisa dipatahkan dengan satu bagian yang tidak memenuhi, sudah cukup untuk membuktikan bahwa pernyataan itu salah. Kemudian ada negasi. Oke, sebelum kita bicara negasi, berarti boleh kita break dulu sekitar 10 menit ya. Ini kayaknya pada kurang stretching ya di siang hari atau habis makan siang nih pada ngantuk kan. Boleh kita break dulu 10 menit. Jadi kita akan kembali di 14.25 dalam kondisi yang harusnya lebih aktif lagi ya. Oke? Siap, Bu. Iya. Oke, sudah bisa kita lanjutkan? Makin berkurang nih dari 26 jadi 25 orang. Ayo. Kok semakin berkurang ceritanya ini? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang negasi pernyataan ya. Tadi sudah dijelaskan juga
bahwa pernyataan itu adalah semua suatu pernyataan itu dapat dituliskan dalam ekspresi matematika atau notasi-notasi logika. Contohnya di sini kita tulis bahwa untuk setiap bilangan bulat, untuk setiap bilangan bulat yang bukan gasal merupakan bilangan genap. Bahasa lainnya adalah untuk setiap bilangan bulat n, nah kan kita ngomongin bilangan bulat ya, tapi apa nih bilangan bulatnya? Kita boleh namakan n. Untuk setiap bilangan bulat n, jika n bukan bilangan gasal, maka n itu merupakan bilangan genap. Jadi bentukan yang di atas itu dapat ditulis sebagai bentukan yang ini, pakai jika maka. Kemudian, sehingga ekspresi matematikanya lebih, notasinya bisa kita perbaiki lagi supaya lebih simpel dengan untuk setiap n, menggunakan notasi tadi ya, untuk setiap elemen z. Elemen z itu menyatakan bilangan bulat. N, tadi ya, jika n bilangan gasal, maka n bilangan genap. Bilangan bulat yang bukan gasal berarti negasi dari n gasal. Kata bukan itu adalah negasi. Maka n genap. N genap artinya apa? Yang tadi, bilangan genap. Oke? Nah, di sini dibilang, telah diketahui bahwa pernyataan P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Maka dapat ditulis bahasa lainnya, ini negasi P, sini. Maka kita bisa tulis negasi P atau Q, gitu ya, maka P maka Q ya. Jadi kalau negasi P, ini kan P-nya adalah negasi dari n gasal, gitu ya. Kalau negasi dari P maka Q itu sama dengan negasi dari negasi P atau Q. Jadi si P maka Q-nya kita ubah menjadi negasi P atau Q, dinegasikan ke depan dia menjadi P dan negasi Q. Negasi ke negasi P jadi P, negasi dengan atau jadi dan negasi dikali Q jadi negasi Q. Oke? Cukup jelas? Nah, pernyataan, sehingga negasi pernyataan untuk setiap n elemen Z, negasi n gasal, maka n genap, maaf. Maka kita akan peroleh bentukannya tadi ya, ngikut sama pernyataan yang ini. Ya. Si P-nya adalah negasi N gasal, ya. Ini adalah si P, ini adalah si Q, maka bentuknya menjadi ini adalah si, yang ini adalah P gitu ya, yang ini adalah negasi dari Q. Maka untuk setiapnya jadi apa? Untuk setiap menjadi terdapat. Jadi ini bentukan notasi itu akan memudahkan kita dalam perhitungan. Oh, ada iklan nih. Oke. Bahasa lainnya apa setelah kita buat notasi seperti ini? Terdapat bilangan bulat tidak gasal dan tidak genap ini. Sampai di sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Insya Allah jelas. Jelas ya? Oke, kita coba latihan. Nih ada 5 pernyataan. Di sini dia bilang, tuliskan ekspresi matematika, tentukan nilai kebenaran, dan negasi dari pernyataan berikut.
Boleh dipilih satu soal dari 5 ini, tapi jangan semua satu soal doang ya, soal yang sama. Dipastikan soalnya berbeda-beda. Ya, silakan 5 menit untuk latihan soal yang ini. Lagi-lagi tunjukkan jawaban di mana? Tunjukkan jawaban di sini. Ya, di mana ini? Di bagian minggu 2 ya. Saya pengen lihat jawaban kalian. Sudah berapa orang yang mengerjakannya? Oke? 5 menit, 1 dari 5 soal ini.